wabarakatuh. Hari ini aku lagi mau jalan-jalan napak tilas di Kota Badar. Jadi berjarak 150 km dari Kota Madinah, Arab Saudi. Kota Badar ini merupakan titik sejarah kemenangan Islam dalam pertempuran Badar, di mana lokasi ini kerap menjadi destinasi jemaah ketika berada di kota Nabi. Jadi kita diajak untuk menembus ruang waktu sejauh 14 abad silam. Napak tilas kemenangan Islam dalam Perang Badar bisa kita jumpai kala berada di kota Madinah. Tanah Badar ini adalah sebuah wilayah yang menjadi saksi bisu perang dahsyat antara 313 pasukan Muslim melawan 1000 pasukan Quraisy. Perjalanan napak tilas ini kita mulai dari Sumur Al-Rauha. Terletak di antara kota Madinah dan juga lembah Badar, sumur ini menjadi persinggahan penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 perjalanannya. Cuma ini karena sedang direnovasi sehingga pengunjung tidak bisa memasukinya. Jadi kita hanya bisa berada di luar pagar saja. Biasanya kita bisa masuk, kemudian kita bisa mencicipi air dari sumur dari Rauha. Ya, ini adalah sumur atau Bir Rauha yang menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Rasulullah itu pernah singgah 3 kali. Yang pertama adalah saat Perang Badar, kemudian yang kedua adalah pada saat pembebasan Mekah atau Fathu Mekah, kemudian yang terakhir pada saat beliau melaksanakan haji wada atau haji terakhirnya. Namun karena saat ini sedang dalam tahap renovasi sehingga pengunjung ataupun jemaah tidak bisa mengunjungi ataupun masuk ke dalamnya. Jadi kita hanya bisa tunggu di depan saja. Masya Allah, kita berada di tempat persinggahan Rasulullah untuk beristirahat di sini. Selanjutnya kita bergeser ke Masjid Al-Arish. Jadi dulunya masjid ini merupakan tenda darurat yang menjadi pos komando dalam menyiapkan strategi perang. Kala itu sahabat setia Rasul Abu Bakar As-Siddiq mengawal ketat setiap malam Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Arish sendiri dalam bahasa Arab secara harfiah berarti tenda atau kanopi atau pondokan yang teduh. Jadi nama ini merujuk pada struktur pondok sederhana yang terbuat dari tiang kayu dan atap pelepah kurma. Pondok Arish tersebut dibangun tepat sebelum pertempuran dimulai atas usulan dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nah, di dalam tenda ini setiap malam sebelum berperang adalah tempat bermunajatnya Rasulullah. Jadi di dalam tenda inilah Rasulullah menghabiskan malam dan waktu menjelang pertempuran dengan berdoa secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan kemenangan hingga kain selendang beliau terjatuh dari pundaknya dan ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, setelah Perang Badar usai dengan kemenangan telak di pihak Muslim, area berdirinya tenda komando ini tetap dijaga dan diingat oleh para sahabat. Lokasi mimbar Masjid Al-Arish yang berdiri saat ini diperkirakan berada tepat di titik di mana Rasulullah dahulu mendirikan tenda dan berdoa di dalamnya. Tak jauh dari sini terdapat lokasi yang merupakan titik pembuangan jasad kaum Quraisy, musuh pasukan Muslimin kala itu. Area ini berupa tanah lapang atau cerukan yang terlihat gersang, terabaikan dan memang tidak dirawat. Jadi tidak ada batu nisan, bangunan ataupun pagar khusus yang memperindah tempat tersebut. Di sekitarnya hanya terdapat tanah berpasir, beberapa pohon berduri khas gurun serta tumpukan materi ataupun batu-batu di dalamnya. Pemerintah Arab Saudi sengaja tidak membangun ataupun mempercantik tempat ini agar tidak dijadikan tempat pemujaan, melainkan murni dibiarkan sebagai simbol kehinaan bagi penentang dakwah Rasulullah. Ya, tepat di belakang saya diyakini sebagai makamnya Abu Jahal, adalah pemimpin kaum kafir Quraisy yang selama pertempuran Badar melawan Rasulullah saat itu. Jadi pada saat itu Rasulullah memerintahkan untuk 24 ataupun puluhan kaum kafir Quraisy termasuk para pemimpinnya itu dilemparkan ke dalam sumur yang kotor dan kering. Nah, ini diyakini sebagai tempat pembuangan jasadnya Abu Jahal yang berdekatan dengan Masjid Al-Arish di sebelah sana. Kita bergeser ke area pemakaman syuhada atau pahlawan perang yang tak luput jadi destinasi. Nama-nama 14 pahlawan Islam yang gugur diukir dalam sebuah monumen di sekitar pemakaman. Meskipun ada 14 nama syuhada yang diukir dalam monumen di depan makam, sebenarnya hanya ada 13 syuhada yang dimakamkan di sini karena satu lainnya adalah seorang syuhada yang mengalami sakit keras di perjalanan sehingga dimakamkan dalam perjalanan.
Meskipun hanya ada 13 syuhada yang dimakamkan di sini, namun mengapa areanya seluas ini? Karena di pemakaman ini sempat dijadikan pemakaman untuk kaum muslimin. Namun sejak 5 tahun lalu pemakaman umum ini sudah ditutup, sehingga sekarang lokasinya dipagar untuk menjadi destinasi para peziarah. Tidak berjauhan dari Masjid Al-Arish, ini adalah makam para syuhada. Ada 14 syuhada yang wafat dalam peperangan Badar dan ke-14 namanya ditulis dalam tugu di depan makam mereka. 6 diantaranya itu berasal dari kaum muhajirin dan 8 lainnya itu berasal dari kaum Ansyar. Masya Allah, dan makamnya tepat ada di depan tugu nama-nama mereka. Kita bergeser ke Jabal Malaika atau Bukit Malaikat yang menjadi tempat turunnya 3.000 malaikat untuk membantu peperangan. Jadi kala itu pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi terjadi pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dari Madinah melawan kaum kafir Quraisy dari Mekah. Kondisi kedua belah pihak sangat tidak seimbang. Pasukan muslim hanya berjumlah sekitar 313 orang saja dengan peralatan perang seadanya, yaitu 2 ekor kuda dan 70 unta. Sedangkan pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang dengan persenjataan lengkap, baju besi serta ratusan kuda. Turut menjadi situs penting, saksi bisu kemenangan Islam 1.400 tahun silam kini dipercantik demi kenyamanan jemaah. Ya, mengunjungi bumi Badar bukan sekadar melihat sisa peninggalan masa lalu. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan refleksi diri tentang arti sebuah perjuangan. Semoga perjalanan ini menambah keimanan kita sebagai seorang muslimin. Saya Pratiwi Kusuma melaporkan dari Madinah, Arab Saudi.